wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hanan David Krota dengan NIM 2019-210254 dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tentang rapat bisnis dan notulensi. Yang pertama yaitu rapat bisnis. Pengertian dari rapat bisnis adalah yang pertama adalah rapat. Rapat merupakan pertemuan atau perkumpulan minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat biasanya dihadiri oleh pimpinan dan stafnya. Sedangkan bisnis adalah usaha yang menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, ataupun organisasi kepada masyarakat atau biasanya juga konsumen. Untuk tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh keuntungan laba atau profit. Baik, selanjutnya ada perbedaan antara rapat bisnis dan juga rapat non bisnis. Salah satu faktor yang membedakan rapat bisnis dan rapat non bisnis adalah tujuan atau orientasi penyelenggaraan sebuah pertemuan. Dalam hal ini, rapat bisnis itu orientasi dan tujuan pertemuannya itu tentang bisnis. Lalu untuk sifat dari rapat bisnis ini yaitu formal, atau juga bisa disebut dengan resmi. Nah, sedangkan rapat non bisnis ini untuk penyelenggaraannya ini ya bukan tentang bisnis. Jadi untuk tujuan dan orientasi dari rapat non bisnis ini penyelenggaranya itu bukan tentang bisnis. Tetapi untuk sifat rapat non bisnis ini bisa saja formal dan juga bisa saja non formal. Jadi untuk contoh yang bersifat formal itu biasanya dilakukan oleh instansi pemerintahan yang memiliki sifat yang formal. Sedangkan rapat non bisnis ini yang bersifat tidak formal itu biasanya dilakukan oleh warga masyarakat untuk membahas kebersihan dan kepedulian kampung atau lingkungannya. Dan rapat non bisnis ini cenderung lebih santai ataupun luwes yang mengutamakan kerukunan warganya dan perkumpulan warga. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu tujuan rapat bisnis. Menurut Locker, dalam bukunya Business Communication Building Critical Skill, menyatakan bahwa rapat memiliki 6 tujuan, yaitu diantaranya yang pertama berbagi informasi. Maksudnya yaitu rapat menjadi media penyebaran informasi secara langsung. Lalu yang kedua yaitu penjajakan ide atau gagasan. Maksudnya rapat di sini dijadikan sebagai pengumpulan berbagai ide atau gagasan yang dikemukakan oleh peserta rapat. Lalu yang ketiga yaitu evaluasi ide atau gagasan, di mana dalam rapat ini dapat dihasilkan keputusan yang tepat dan mengevaluasi kembali kesalahan dari ide atau gagasan yang dikemukakan dari penjajakan ide gagasan sebelumnya. Lalu yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Dalam tujuan yang ini rapat dapat menentukan keputusan yang diambil berdasarkan suara peserta yang telah disepakati. Lalu yang kelima membuat dokumen. Nah, maksudnya yaitu tujuan ini diadakannya rapat itu dijadikan dokumen sebelum ide atau gagasan itu dijalankan. Selanjutnya yaitu yang keenam memotivasi peserta rapat. Untuk memberikan tujuannya yaitu untuk memberikan motivasi peserta agar meningkatkan kinerja kerjanya. Selanjutnya yaitu materi tentang jenis-jenis rapat bisnis. Yang pertama ada pengarahan atau briefing. Rapat ini berisikan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan rapat yang berisi menyampaikan informasi atau arahan serta perintah kepada karyawannya dalam melakukan atau menyelesaikan tugas tertentu.
Briefing juga dimaksudkan untuk mengingatkan kembali kepada karyawan tentang peran, tentang tugas mereka, tanggung jawab mereka dalam menjaga serta mengembangkan perusahaan itu. Yang kedua yaitu tentang rapat konsultasi atau advisory meeting. Nah, rapat konsultasi ini disebut sebagai rapat berbagi informasi kepada pihak lain. Rapat ini itu dimaksudkan untuk membantu peserta rapat dalam mengatasi masalah yang terjadi di sebuah perusahaan. Rapat konsultasi ini juga dimaksudkan untuk mendengarkan ide, gagasan atau pandangan dari para peserta rapat. Dengan kata lain, dalam rapat ini terjadi suatu proses untuk saling memberi ide, menerima ide, gagasan, pandangan, keluhan, atau masukan dari pihak lain. Lalu yang ketiga ada rapat komite atau committee meeting. Rapat komite ini merupakan suatu bentuk pertemuan sekelompok orang yang memiliki latar belakang, profesi yang berbeda untuk memutuskan suatu masalah tertentu berdasarkan suara yang terbanyak atau melalui voting. Yang keempat ada rapat dewan atau council meeting. Nah, rapat dewan ini merupakan suatu bentuk pertemuan sekelompok orang yang memiliki latar belakang juga, lalu mempunyai minat yang berbeda untuk memutuskan masalah itu. Dengan cara lain, mereka mencari konsensus bersama di antara mereka, lalu juga proses pengambilan keputusannya selalu diupayakan dengan berbagai cara, melalui konsensus atau melalui kesepakatan bersama. Nah, arti konsensus itu menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau individu setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan kelompok. Lalu juga dalam rapat dewan ini itu menghindari proses pengambilan keputusan melalui voting atau melalui suara terbanyak. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis rapat selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Erindi Ferdiana Lasari dengan NIM 2019-210484. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya menjelaskan tentang jenis-jenis dari rapat bisnis. Nah, yang pertama yang saya jelaskan yaitu ada negosiasi, yaitu proses atau terdapatnya sekelompok orang yang memiliki kepentingan atau maksud dan tujuan berbeda-beda. Lah, melalui proses negosiasi ini di antara mereka diharapkan dapat diperoleh satu titik temu atau kesepakatan dengan cara saling menguntungkan semua pihak. Yang selanjutnya ada rapat informasional, yaitu diadakan oleh 2 orang atau lebih untuk menyampaikan informasi tertentu kepada para peserta rapat. Nah, informasi yang disampaikan ini harus jelas, ringkas, menarik, dan tidak bertele-tele. Dalam menyampaikan informasi ini dapat berupa informasi umum yang bersifat rutin atau informasi yang bersifat strategi. Yang selanjutnya ada rapat multifasional, yaitu rapat yang dihadiri oleh 2 orang atau lebih untuk bertujuan memotivasi para peserta dalam melakukan sesuatu. Seperti contoh para pemimpin rapat atau sekaligus manajer yang memotivasi para peserta rapat untuk lebih bersemangat dalam bekerja dan meningkatkan komitmennya, dan meningkatkan kedisiplinan kerja juga, serta meningkatkan keterampilan berkomunikasi, serta meningkatkan kemampuan bernegosiasi. Terakhir ada rapat partisipatif, yaitu rapat yang dihadiri oleh 2 orang atau lebih, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rapat. Nah, diperlukan kemampuan mendengarkan dengan baik agar dapat memahami cara berpikir orang lain serta menghargai ide, gagasan, atau pandangan peserta rapat lainnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan rapat bisnis. Dalam menjalankan
rapat bisnis terdapat beberapa hal yang harus kita persiapkan dan diperhatikan dengan baik, yaitu yang pertama ada undangan. Nah, undangan rapat bisnis ini baiknya diedarkan beberapa hari sebelum rapat bisnis itu berlangsung. Misalnya 1 minggu sebelum rapat bisnis itu berlangsung. Selanjutnya ada waktu dan tempat. Nah, waktu dan tempat ini perlu dipastikan terlebih dahulu sebelum undangan tersebut diedarkan ke seluruh peserta rapat. Nah, dalam hal ini waktu itu menunjukkan tanggal, bulan, tahun, dan jam berapa saat rapat bisnis itu akan dilaksanakan. Sedangkan mengenai tempat pelaksanaan rapat bisnis perlu dicantumkan secara jelas dan terperinci. Yang ketiga, ada berapa lama waktu rapat bisnis. Nah, dalam hal ini merujuk pada waktu mulai dan berakhirnya rapat bisnis. Nah, penempatan waktu dan dimulainya dan berakhirnya sebuah rapat itu sangat penting bagi para peserta rapat bisnis. Yang keempat ini ada pembawa acara. Pembawa acara atau MC ini diperlukan dalam rapat karena tujuannya agar rapat tersebut bisa berjalan dengan lancar, dan juga pembawa acara harus memahami dengan baik sebuah agenda dalam rapat tersebut. Nah, yang kelima ini ada ketua panitia penyelenggara. Nah, umumnya ketua panitia ini memberikan laporan atas pelaksanaan rapat. Misalnya, maksud dan tujuan rapat tersebut, jumlah peserta, dan bidang fungsional. Misalnya seperti departemen, pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Randy Putu Wijaya dengan NIM 2019-210-574. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu nomor 6 adalah jumlah peserta. Harus diketahui jumlah peserta yang akan ikut rapat dikarenakan berkaitan dengan kursi yang harus disiapkan dan juga konsumsi yang akan disiapkan. Yang ketujuh yaitu peserta yang diundang. Peserta yang diundang wajib dipastikan data dirinya dan juga jabatannya. Yang kedelapan adalah orang yang membuka dan juga menutup rapat bisnis. Umumnya yang diberikan kesempatan untuk membuka dan juga menutup secara resmi adalah pimpinan tertinggi di dalam rapat bisnis tersebut. Yang kesembilan adalah narasumber, orang yang menyampaikan materi dan juga teori di dalam rapat bisnis tersebut. Yang ke-10 adalah alokasi waktu untuk narasumber, yaitu waktu untuk masing-masing narasumber yang akan menyampaikan materinya di dalam rapat bisnis dan juga beberapa waktu yang disediakan untuk sesi tanya jawab kepada narasumber. Yang ke-11 adalah waktu istirahat. Waktu istirahat sangat diperlukan bagi para peserta untuk penyegaran kembali energi yang terkuras selama berjam-jam di dalam ruangan dan juga untuk mengistirahatkan pikiran agar menjadi segar dan diharapkan untuk memunculkan ide-ide untuk kemajuan perusahaan ke depannya. Yang ke-12 adalah presensi peserta. Petugas yang diberikan tugas mengecek presensi kehadiran peserta sudah selayaknya datang lebih awal daripada para peserta bisnis tersebut untuk menyiapkan semua daftar peserta dengan benar, baik jumlah maupun penulisan namanya. Yang ke-13 yaitu akomodasi. Petugas yang menangani bidang akomodasi berperan sangat penting kesuksesan sebuah rapat bisnis tersebut. Bidang akomodasi mencakup kesiapan konsumsi bagi para peserta rapat. Keterlambatan atau ketidaksiapan bagian konsumsi dapat mengganggu kelancaran rapat bisnis tersebut. Yang ke-14 adalah sound system. Sebelum kegiatan rapat, pastikan semua komponen sound system berjalan dengan baik agar tidak mengganggu kelancaran waktu rapat dan bisnis tersebut. Yang ke-15 adalah komputer LCD dan flip chart. Kesediaan media presentasi pada forum rapat bisnis untuk mempermudah para narasumber untuk mempresentasikan materinya. Dan yang terakhir adalah fasilitas pendukung lainnya, seperti musola, kamar mandi,
untuk membantu kebutuhan para peserta rapat bisnis tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan rapat bisnis. Di dalam pelaksanaan rapat bisnis ada 8 pengaturan posisi tempat duduk. Yang pertama yaitu gaya persegi 4. Gaya persegi 4 ini memiliki kelebihan interaksi setiap pesertanya lebih baik. Kekurangannya yaitu jumlah pesertanya sangat terbatas, dan kekurangan yang kedua yaitu penempatan media audiovisualnya sangat-sangat terbatas. Susunan persegi lebih sesuai digunakan untuk fokus pada pemecahan masalah pada suatu perusahaan. Yang kedua yaitu berbentuk huruf U. Memiliki kelebihan narasumber lebih leluasa menggunakan pendekatan dari berbagai sisi. Dan kedua yaitu jumlah peserta lebih banyak dibandingkan berbentuk persegi. Yang ketiga, alat visual dapat diletakkan di depan dan juga digunakan oleh narasumber dengan mudah. Yang ketiga yaitu gaya ruang kelas. Gaya ruang kelas memiliki kelebihan jumlah pesertanya bisa mencapai ratusan, namun memiliki kekurangan yang sangat banyak, yaitu pemanfaatan audio visualnya lebih susah, dan juga langkah gerak narasumber pun terbatas, terhalang oleh kursi-kursi yang lainnya, dan tidak dapat berkomunikasi lebih dekat. Yang keempat yaitu gaya melingkar. Gaya melingkar ini memiliki kelebihan memberikan peluang interaksi yang lebih baik dalam jumlah yang relatif lebih sedikit. Digunakan manakala rapat bisnis dimaksud untuk melakukan penjajakan ide atau gagasan tertentu yang bermanfaat bagi perkembangan perusahaan ke depannya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya David Rilisanto dengan nomor induk mahasiswa 2019-210783. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan Randy mengenai susunan tempat duduk dalam pelaksanaan rapat bisnis. Yang kelima ada gaya chevron. Nah, susunan tempat duduk gaya ini akan membentuk huruf V dan juga memberikan keleluasaan bagi audiens untuk dapat lebih memusatkan perhatian atau fokus terhadap pembicara yang berada di depan. Kemudian yang keenam ada gaya modifikasi. Secara umum, susunan duduk gaya ini masih berbentuk V, seperti gaya chevron tadi, namun dalam gaya ini menempatkan baris tempat duduk di sisi tengah antara sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Kemudian yang ketujuh ada gaya setengah melingkar. Nah, layout tempat duduk gaya ini memberikan keleluasaan bagi pembicara untuk bisa berinteraksi dengan audiensnya lebih dekat. Dan layout ini juga memberikan ruang gerak yang cukup bagi para audiens manakala pembicara menyajikan permainan atau ice breaking di dalam ruangan yang memungkinkan antar audiens berpindah tempat duduknya. Kemudian yang terakhir adalah gaya kelompok. Nah, susunan tempat duduk gaya kelompok ini disusun berdasarkan kelompok-kelompok kecil, di mana audiens duduk di kursi yang telah disusun secara melingkar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian notulensi. Nah, notulensi sendiri itu yaitu catatan tertulis resmi dari sebuah kegiatan pertemuan. Biasanya berisi pernyataan masalah yang dibahas oleh peserta dan tanggapan atau keputusan terhadap isu-isu tersebut atau isu-isu yang sedang dibahas serta daftar peserta. Kemudian ada susunan notulensi. Biasanya, notulen ditulis oleh seorang yang dipercaya dan menghadiri rapat tersebut. Notulen ditulis secara real-time seiring dengan berjalannya rapat dan berkonsentrasi pada hasil serta tindakan yang berorientasi pada tujuan rapat. Kemudian, susunan penulisan notulensi itu ada 3, yaitu kepala notulen, isi notulen, dan akhir notulen. Nah, saya akan menjelaskan tentang kepala notulen. Nah, isi dari kepala notulen sendiri itu terdapat yang pertama, ada nama organisasi atau komite atau perusahaan atau kelompok.
kemudian ada nama dan tema yang dibahas, kemudian hari dan tanggal, terus waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan juga peserta rapat atau seluruh orang yang mengikuti rapat tanpa terkecuali dan jabatannya. Nah, yang kedua ini isi notulen. Isi notulen itu biasanya berisi pembukaan notulen, poin-poin diskusi, hasil rapat, dan juga waktu berakhirnya rapat. Kemudian yang terakhir ada akhir notulen. Nah, akhir notulen ini biasanya diisi dengan agenda yang diusulkan untuk pertemuan berikutnya. Kemudian ada waktu diadakan pertemuan rapat berikutnya dan juga penandatanganan notulen yang berisi nama, jabatan, dan tanda tangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun sengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.